Penelitian Arkeologi Nasional kali ini mempersembahkan casting benda arkeologi in situ. Casting atau duplikasi dalam dunia arkeologi sering diartikan sebagai upaya untuk merekam data pada benda arkeologi secara akurat dalam bentuk 3 dimensi, sehingga seluruh ukuran dan seluruh permukaan yang ada akan sama dengan benda aslinya. Kali ini, objek yang akan di-casting adalah rangka individu dari situs gua Songkeplek dengan dimensi panjang 200 cm dan lebar 60 cm. Peralatan yang digunakan meliputi kuas dengan ukuran kecil, kape lurus, kape dempul, gelas piala, gelas ukur plastik, sarung tangan, dan masker. Bahan-bahan yang digunakan meliputi silikon rubber dan katalis rubber, resin dan katalis resin, paraloid, aseton, vaselin, talek powder, gipsum, serat fiber, serbuk batu, serbuk tulang, dan pigmen warna. Proses pertama dalam pembuatan casting adalah pembersihan rangka dengan kuas dan sedikit air sampai detail objek terlihat jelas. Setelah kering, dilakukan penguatan objek dengan larutan paraloid encer agar tulang dan pasir mengeras dengan waktu sekitar 9 sampai dengan 12 hari. Objek yang siap di casting dibersihkan dari debu dan tanah, kemudian dilapisi vaselin secara merata dengan kuas. Proses pembuatan cetakan negatif dari silikon rubber. Pembuatan larutan silikon rubber dilakukan dengan mencampur silikon rubber dengan katalis rubber dengan perbandingan 100 ml banding 4 ml. Apabila silikon rubber terlalu kental, dapat ditambahkan silikon oil secukupnya. Setelah larutan silikon rubber tercampur rata, larutan langsung diaplikasikan pada objek. Pada kegiatan ini, pelapisan silikon rubber dilakukan secara berulang hingga seluruh permukaan tertutup dan cukup tebal. Saat silikon mengering, dilakukan pengamatan pada objek untuk menentukan pembuatan kuncian dengan gipsum. Setelah itu, dilapisi kembali dengan vaselin secara tipis dan merata. Kemudian, larutan resin dibuat dengan perbandingan 100 ml resin, 4 ml katalisnya, dan talak powder secukupnya. Larutan resin langsung diaplikasikan pada objek secara merata dan ditunggu sampai mengering. Pelapisan larutan resin ini diulang sampai 3 kali, sehingga menghasilkan lapisan yang tebal. Potongan serat fiber dipasang secara merata pada objek. Kemudian, larutan resin dibuat dengan perbandingan 100 ml banding 3 ml, lalu diaplikasikan pada serat fiber dengan cara ditekan. Pembuatan casting positif. Setelah dibuat casting negatif, maka dilakukan pelepasan lapisan yang terbuat dari resin dan fiber, kuncian, beserta lapisan rubbernya. Tahap pertama, pembuatan casting positif dengan membuat larutan resin untuk pewarnaan tulang dan gigi. Larutan resin ini dibuat dengan mencampurkan larutan resin dan katalisnya dengan perbandingan 100 ml berbanding 2 ml serta serbuk tulang. Kemudian, larutan diaplikasikan pada tulang dan gigi secara tipis. Pencetakan dan pewarnaan dasar tanah dengan membuat larutan resin dengan perbandingan 100 ml berbanding 2 ml serta penambahan pigmen coklat atau sesuai dengan warna tanah. Kemudian diaplikasikan secara merata ke seluruh objek. Apabila pewarnaan sudah merata dan agak kering, lalu dilapisi lagi dengan larutan resin berwarna netral dengan perbandingan larutan resin dan katalisnya 100 ml berbanding 3 ml serta talc powder secukupnya.
casting positif mengering, maka siap dilepaskan. Tahap pelepasan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pelepasan lapisan resin dan fiber, lalu tahap pelepasan kuncian dari gipsum, dan pelepasan lapisan karet silikon. Kuncian juga dilepas dan diletakkan kembali sesuai posisi asalnya. Pelepasan lapisan silikon dilakukan secara simultan dari 2 arah, yaitu bagian kaki dan kepala, sehingga memudahkan untuk meletakkan kembali pada casting negatif. Pewarnaan akhir. Pada proses pewarnaan akhir, tahap pertama dilakukan pemberian batas warna yang jelas antara tulang dengan tanah di seluruh batas tulang rangka casting positif menggunakan pigmen coklat secara tipis. Tahap berikutnya, pewarnaan tanah menggunakan pigmen coklat, lalu dilapisi dengan ayakan tanah untuk mendekati warna asli tanah. Tahap akhir, pewarnaan tulang menggunakan pigmen warna kuning, oranye, dan coklat untuk menghasilkan warna tulang seperti warna aslinya. Selain itu, juga dilakukan penambahan tanah secara tipis pada beberapa bagian untuk menimbulkan kesan menyerupai objek aslinya. Demikianlah proses pembuatan casting atau replika rangka dari som keplek. Selamat membuat casting!